Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya terlebih dahulu ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya memberikan berkat-berkat untuk kemudian hari. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah, sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses agar kiranya semakin dipulihkan dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang berambisi membangun rumah dengan rancangan yang terbaik. Dan tentunya segala rancangan itu membutuhkan program atau rancangan-rancangan yang sangat detail. Mungkin orang yang membangun rumah bisa memulai bagaimana membangun sebuah fondasi yang sangat kuat. Bukan hanya bangunan, bahan bangunan, hingga dekorasi terbaik. Bagaimana rumah itu bisa tahan terhadap badai. Demikian juga bagaimana rumah itu nyaman untuk ditinggali, atau bagaimana orang juga bisa menikmati struktur atau keindahan daripada rumah itu. Sayangnya, dalam membangun rumah tangga, banyak pasangan masuk tanpa melihat apa yang harus dia perbuat atau memiliki sebuah rancangan yang terbaik, atau memiliki sebuah rancangan bagaimana dia harus memulai dan juga memperindah rumah tangga itu supaya nyaman, dan juga bagaimana orang bisa melihat rumah tangga itu dengan baik. Sayangnya juga banyak orang dalam membangun rumah tangga atau banyak pasangan masuk ke dalam hubungan rumah tangga tanpa bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupannya. Akibatnya, ketika tidak ada fondasi yang kuat, tidak ada arsitektur yang bagus untuk memulai atau masuk dalam hubungan rumah tangga, akibatnya ketika badai kehidupan datang, maka disinilah segala komitmen yang tidak kuat itu mudah goyah, mudah runtuh, dan bisa saja hancur seketika. Melalui Kejadian pasal yang kedua ayat 24 ini, Allah adalah sang arsitektur yang agung. Allah yang merancang. Allah juga yang tentunya membangun bagaimana rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Melalui Kejadian pasal 2 ayat 24 ini, kita bisa melihat bahwa Allah adalah arsitektur yang agung memberikan segala kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita seharusnya membangun pernikahan? Dan pernikahan itu harus kokoh, dan pernikahan itu juga harus memiliki sebuah kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk memulai atau mempersiapkan atau membuat diri kita keluar dari zona aman
tetapi memulai dengan sebuah kemandirian. Kita bisa melihat dalam nats ini, firman Tuhan mengatakan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini bukan berarti kita memutus tali persaudaraan, tali kekeluargaan, atau berhenti menghormati orang tua yang kita miliki. Kata meninggalkan di sini berarti terjadi pergeseran. Pergeseran tentang kesetiaan dan juga mana yang menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupan kita. Di zaman kita saat ini, banyak pernikahan goyah mungkin karena pasangan belum selesai dengan masa lalunya atau terlalu bergantung secara emosional dan juga secara finansial pada orang tua. Tetapi nats ini mengatakan Tuhan mau setiap pasangan harus berani untuk memulai dirinya melepaskan ketergantungannya kepada orang tuanya, tetapi memulai dengan sebuah kemandirian. Atau bagaimana kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara berdua dan menjadikan pasangannya tentunya dalam prioritas terpenting setelah Tuhan. Pasangannya menjadi prioritas terpenting setelah Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan juga mengajak kita untuk melihat kata setelah meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Kata bersatu di sini adalah memiliki arti bagaimana kedua orang bisa melekat erat bersatu. Maka di dunia saat ini, di mana perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang biasa, maka hal ini harus mengingatkan kita sangat kuat bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian dia akan bersatu dengan istrinya atau dengan suaminya. Yang dipersatukan atau yang bersatu tidak lagi terpisah, tidak lagi menjadi dua pribadi yang berbeda, tetapi bersatu. Maka bersatu berarti memilih untuk setia di dalam segala situasi. Maka bersatu berarti memilih untuk tetap bersama-sama di dalam keadaan apapun. Maka bersatu berarti memilih untuk tidak meninggalkan satu dalam keadaan apapun. Walaupun di tengah-tengah badai, walaupun di tengah-tengah persoalan yang sangat berat, tetapi ketika sudah memilih atau menyerahkan dirinya untuk bersatu, maka di dalam situasi apapun, maka dia tentu akan tetap bersama-sama apa yang dipersatukan, apa yang dipertemukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Inilah sebuah komitmen yang tidak dipengaruhi oleh perasaan yang mungkin naik turun, atau perasaan yang mungkin bisa saja datang, bisa saja hilang. Ketika rasa nyaman, itu bisa menyatakan dirinya tetap bersatu, tetapi ketika rasa tidak nyaman, bisa meninggalkan. Mungkin saja seperti itu. Tetapi kata bersatu di sini, dalam situasi, dalam keadaan apapun, dalam keputusasaan apapun, berarti kalau dia sudah memberikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk bersatu dengan pasangannya atau dengan pilihan Tuhan yang dipertemukan baginya, maka keputusan kehendak harus tetap mengasihi, harus tetap mengampuni, harus tetap berjuang bersama, baik dalam kelimpahan maupun dalam segala kekurangan. Yang ketiga, bisa kita lihat dari nats ini, firman Tuhan mengatakan menjadi satu daging. Ini berbicara tentang transparansi dan keintiman yang total. Dan ini adalah melampaui segala hubungan secara fisik. Dan ini adalah penyatuan tentang segala hal yang dia miliki. Baik visi, baik emosi, baik juga keuangan, dan baik juga secara rohani. Maka dalam dunia kita saat ini, yang penuh distraksi atau pergesekan atau banyaknya pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi satu daging, menunjuk atau mengarahkan kita berani untuk duduk bersama, saling membuka hati, tanpa ada menyimpan sebuah rahasia,
antara pasangan yang sudah Tuhan tetapkan. Satu daging itu berarti kita memahami, sama-sama merasakan, sama-sama menikmati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi sebuah kebahagiaan, apa yang menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan pasangan itu, tanpa merahasiakan sedikit pun apa yang menjadi rahasia di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi keluarga yang mengatakan urusanku urusanmu, uangku uangmu. Tidak ada lagi. Tetapi di dalam satu daging bersatu yang dipersatukan oleh Tuhan, maka kata yang bisa dipilih adalah sama-sama memiliki satu urusan, sama-sama memiliki sebuah kebahagiaan, dan sama-sama memiliki sebuah pergumulan. Bapak Ibu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Maka pernikahan yang bahagia tidak terjadi tentunya secara kebetulan. Tetapi pernikahan yang kuat membutuhkan sebuah sikap, sebuah ketaatan. Dan tentunya bagaimana firman Tuhan yang dengar, itulah yang harus dipraktikkan untuk setiap hari dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita hari ini. Mari kita periksa kembali bagaimana pondasi rumah tangga kita hari ini. Apakah kita sudah benar-benar menjadi rumah tangga yang mandiri, yang lepas dari ketergantungan kita terhadap orang tua atau yang lain sebagainya? Apakah komitmen kita masih kuat ketika kita awal membuka atau membentuk rumah tangga itu? Dan apakah kita sudah sampai hari ini bagaimana kita menjalin rumah tangga? Menjalani atau menjaga sebuah keintiman hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga terhadap pasangan kita dan juga keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Mengajar kami bahwa setiap keluarga yang Tuhan sudah persatukan tentu adalah rancangan. Dan Tuhan yang mempertemukan setiap pasangan. Tetapi ketika ada persoalan, ada hal yang tidak bisa kami lupakan. Bagaimana keegoisan, bagaimana sebuah komitmen yang awalnya kami bangun bersama, tetapi terkadang karena banyak hal pergumulan bisa meruntuhkan komitmen itu. Maka Engkau mengingatkan kami pada hari ini, bagaimana kami juga harus senantiasa menjaga sebuah komitmen yang sudah Tuhan persatukan, dan dalam satu daging tentu harus sama-sama memikul dalam segala pergumulan hidup dan sama-sama saling bersukacita dalam sukacita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga. Maka ajar setiap keluarga untuk senantiasa menjaga hubungan yang intim. Bagaimana kami menjaga hubungan dengan Tuhan. Maka ajar kami masing-masing untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan yang boleh kami hadirkan di tengah-tengah keluarga. Demikianlah kami merawat keluarga kami masing-masing, agar keluarga kami senantiasa membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Agar kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Agar mereka juga senantiasa dilimpahkan berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh karena itu dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini dalam segala aktivitas dan pekerjaannya, kiranya Tuhan juga melindungi mereka melakukan pekerjaannya dari awal hingga sampai akhir. Agar kiranya mereka boleh berbuah dan apa yang mereka boleh dapatkan menjadi sebuah pemenuhan kebutuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, Tuhan berkati agar kiranya juga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan untuk bisa melaksanakan aktivitas mereka seperti sedia kala dan berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga. Ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.